A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan bab salat, dan kita lanjutkan masih terkait dengan salat jenazah. Sebelumnya kita telah membahas ada beberapa yang difardukan terhadap mayat, baik memandikan, mengafani mayat, dan kita telah menjelaskan jumlah atau bilangan daripada kafan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sekarang kita masuk dalam bahasan as-salatu 'alal mayyiti, salat terhadap si mayit. Setelah dimandikan, dikafani, lalu kemudian disolatkan. Pertama, hukmuha, yaitu hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah ini adalah as-salatu 'alal mayyiti ghairi syahidi fardu kifayah 'alal ahya'i bil ijma'. Jadi hukum solat jenazah terhadap mayit bagi kita yang hidup itu adalah fardu kifayah, kecuali yang mati syahid. Jadi yang mati syahid ini dia karena keutamaan yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa mati syahid, maka tidak perlu disolatkan jenazah. Tapi bukan berarti solat jenazah ini menjadikan orang yang banyak dosa itu kemudian gugur semua dosa-dosanya. Nah, itu Allah yang lebih tahu. Jadi jangan kita mengira bahwa dengan disolatkan jenazah maka dosa-dosanya menjadi gugur sehingga meremehkan nanti perbuatan dosa. Santai aja lah berbuat dosa. Kenapa? Kalau disolatkan maka diampunkan dosa-dosanya. Maka solat jenazah ini adalah fardu kifayah, adalah sebagai kewajiban kita, walaupun memang ada juga hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa semakin banyak orang yang mensolatkan maka itu akan semakin baik bagi si mayit. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak orang sholat jenazah. Maka kita pun dianjurkan kalau ada jenazah mau disolatkan, kita dianjurkan untuk ikut. Kenal tidak kenal, pokoknya kita ikut selagi dia seorang muslim.
Jadi bukan berarti menggugurkan dosa orang yang meninggal dengan disolatkan, tetapi banyak juga menunjukkan riwayat bahwa semakin banyak orang mensolatkan maka semakin baik untuk jenazah itu. Makanya kan menunggu orang untuk sholat jenazah bagus. Makanya kalau ada jenazah yang mau disolatkan setelah misalnya sholat zuhur, maka langsung setelah salam langsung sholat jenazah. Tidak perlu zikir dulu, tidak perlu sholat sunat dulu, tetapi setelah sholat langsung sholat jenazah, agar bisa banyak yang mengikuti. Karena kalau sudah bubar susah nanti. Nah, maka semakin banyak orang mensolati jenazah itu semakin baik. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Idza fa'alahul ba'du walau wahidan saqatal ismu anil bakin. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah idza fa'alahul ba'du, kalau sebagian umat Islam atau orang muslimin sebagian sudah melakukan, maka saqatal ismu anil bakin, maka dosa itu sudah gugur terhadap yang lain. Artinya kewajiban yang lain sudah gugur. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Idza fa'alahal ba'du walau wahidan, meskipun satu orang yang melakukan. Tetapi sebagaimana kita sebutkan bahwa walaupun fardu kifayah ini kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang dan kita sudah gugur dosanya, tetap sudah gugur kewajiban kita, tetapi menjalankan fardu kifayah itu adalah salah satu keutamaan yang sangat besar. Maka kalau bisa, selagi bisa kita ikut dalam fardu kifayah itu ikut. Nah, bukan masalah sudah dilakukan oleh sebagian, kan kita sudah tidak wajib lagi. Jangan ambil itunya. Tetapi kita mengambil bagaimana kita memperoleh keutamaan di dalam mendapatkan fardu kifayah itu. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita menjalankan fardu kifayah terhadap saudara kita sesama muslim. Ketika nanti kita juga meninggal, maka kita juga diurus oleh saudara-saudara kita yang muslim. Nah, maka harus terlibat, apalagi fardu kifayah ini kan amal sosial gitu. Nah, jadi sebaiknya kita terlibat. Kenapa? Karena ketika kita kena musibah, kena kemalangan, kita juga berharap diurus oleh orang lain. Maka fardu kifayah kita mengurus orang, dan kita akan suatu saat akan juga diurus oleh orang juga. Nah, jadi dalam fardu kifayah ini jangan kita melihat bahwa karena orang sudah melakukan maka kita sudah gugur kewajiban. Tetapi kita melihatnya dari segi bahwa ketika kita terlibat, ketika kita bisa ikut dalam pelaksanaan fardu kifayah itu, maka sungguh sebuah keutamaan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaannya sangat besar. Itu yang kita cari dalam mengkafani, dalam memandikan, dalam mensolatkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian disebutkan bahwa terkait dengan solat jenazah ini, man aula bis salati alal janazah. Nah, jadi siapa yang paling utama untuk mensolati dalam solat jenazah ini, terutama menjadi imam. Nah, biasanya kan dalam solat jenazah itu diutamakan dari segi apa? Dari segi keluarga, ahli waris. Nah, untuk menjadi imam. Di dalam mazhab Syafi'i betul bahwa yang menjadi utama untuk menjadi imam dalam solat jenazah itu adalah keluarga terdekat, walinya. Jadi wali. Annal waliya aula bil imamati minal wali wa in awsal mayyitu li ghairil wali li'anna as-salata haqquhu. Jadi yang paling utama itu adalah walinya. Jadi yang terdekat. Kenapa?
Lianna al-maqsuda min as-salati 'ala al-janazati huwa ad-du'a lil mayyit. Karena tujuan daripada al-maqsud, jadi esensi yang ingin dicapai, tujuan utama daripada solat jenazah ini adalah ad-du'a lil mayyit, yaitu adalah mendoakan si mayit. Jadi tujuan utama solat jenazah itu maksudnya adalah mendoakan si mayit. Lianna al-maqsuda min as-salati al-janazati huwa ad-du'a lil mayyit wa du'aul qaribi aqrabu ila al-ijabati li ta'allumihi wa inkisari qalbihi. Nah, jadi karena dia adalah doa, maka doa yang paling terutama untuk diijabah oleh Allah adalah doanya kerabat terdekat. Jadi doa yang paling utama untuk diijabah oleh Allah adalah doa kerabat terdekat. Makanya doa orang tua terhadap anaknya itu makbul. Pokoknya doa paling kerabat terdekat itu paling dekat atau paling utama untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terutama dalam musibah kematian ini? Li ta'allumihi wa inkisari qalbihi. Karena orang yang paling berduka, orang yang paling sedih ketika ada orang meninggal, yaitu adalah keluarga terdekat. Kalau anak meninggal, maka yang paling sedih siapa? Orang tuanya. Kalau orang tua meninggal, yang paling sedih siapa? Anaknya. Itu logikanya seperti itu, yang lumrah terjadi. Tapi jarang ada misalnya keluarganya meninggal, keluarga terdekatnya pula yang paling gembira. Kenapa? Wah, ini bisa bagi-bagi warisan. Itu berdosa itu kayak gitu. Gembira terhadap meninggalnya keluarga karena berharap harta warisan gitu. Nah, apalagi sampai membunuh pewarisnya, nauzubillah. Zaman kita nih Bapak Ibu sering kita dengar berita anak membunuh orang tuanya, istri membunuh suami, suami membunuh istri, bahkan ada orang tua membunuh anaknya. Kadang-kadang hanya disebabkan karena materi, karena harta. Nauzubillah. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang taat kepada Allah, diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Jangan sampai kepergian kita itu kerabat terdekat bergembira. Kenapa? Banyak harta warisan yang mau dibagi. Jadi secara logika dan juga secara lumrah itu terjadi bahwa orang yang paling berduka ketika ada yang meninggal, maka kerabat terdekat yang paling berduka, yang paling sedih, yang paling merasa kehilangan, itu adalah kerabat terdekat. Dan doa orang yang sedang berduka, doa orang yang sedang sedih, itu biasanya doanya khusyuk Bapak Ibu. Kalau orang sedang berduka, sedang sedih, itu biasanya khusyuk. Kita kalau ada musibah, sedang kena banjir misalnya, atau ada musibah gempa, atau ada musibah berbagai macam, maka ketika kita berdoa, maka doa kita sangat khusyuk. Begitu juga ketika ada orang ditinggal wafat oleh keluarga terdekatnya. Itu lumrah, kesedihan itu adalah sebuah tabiat manusia. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, disebutkan bahwa beliau menangis ketika putranya meninggal, wafat, Ibrahim. Sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi SAW, "Al-ainu tadma', air mata mengalir, wal qalbu tahzan, hati bersedih, tapi tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, itu yang tidak boleh berlebih-lebihan sampai meratap-ratap. Nah, itu yang tidak boleh. Dalam hadis disebutkan bahwa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi, bahwa si mayat itu bisa disiksa disebabkan karena tangisan
keluarganya. Ada hadis seperti itu. Maka ulama mengatakan, apakah memang tidak boleh menangis sama sekali? Karena tangisan bisa menyebabkan keluarga disiksa, atau bisa tangisan keluarga menyebabkan si mayit disiksa. Bagaimana dengan tangisnya Nabi SAW? Maka ulama mengatakan bahwa tangisan yang tidak boleh itu adalah tangisan yang meratap. Tangisan yang meratap. Tangisan meratap itu seperti memukul-mukulkan jidatnya di dinding, mengoyak-ngoyak bajunya, kerap bajunya. Itu tangisannya orang jahiliyah zaman dahulu. Apalagi kalau sudah mengaitkan kepergian seseorang dengan manfaat dan mudarat. Waduh, hancurlah kita. Sudah pergi orang tua kita, kita tidak bisa lagi hidup. Itu tidak boleh. Atau misalnya tidak terima ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil orang tuaku? Mending kau ambil aku duluan. Itu tidak boleh. Karena sering juga mungkin karena orang begitu sedihnya sampai keluar kata-kata yang tidak terkontrol. Itu tidak boleh. Maka dalam keadaan kita kena musibah, tetap harus kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menangis itu lumrah. Maka kata para ulama, yang dimaksud oleh hadis itu adalah tangisan yang meratap. Itu yang tidak boleh. Kemudian juga dulu zaman jahiliyah, kadang-kadang orang itu mewasiatkan untuk ditangisi. Orang-orang besar ya, karena dia adalah orang yang terhormat di negerinya, orang yang dikagumi, orang yang dibesarkan, maka dia ingin dianggap sebagai orang hebat, orang istimewa. Jadi dia mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal tolong saya ditangisi ya. Gitu. Bisa jadi keluarganya karena banyak harta, panggil orang untuk menangisi, dibayar, kasih duit, kasih berapa dirham emas kan, dinar emas berapa keping. Untuk apa? Untuk betul-betul bersedih, menangis karena kepergian orang besar tadi. Itu yang tidak boleh. Jadi mewasiatkan untuk ditangisi, nanti kalau saya meninggal tolong betul-betul bersedih ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena begini, orang yang kepergiannya disedihkan berarti itu hidupnya istimewa, kan begitu. Maka kita berharap kepergian kita disedihkan orang, sebagaimana lahirnya kita disenangi oleh orang. Jadi lahir orang tertawa, bagaimana kita pergi dari muka bumi ini orang menangis, sedih itu. Kenapa? Menangis karena kebaikan kita. Itu yang kita harapkan. Tapi mewasiatkan tidak boleh. Tolong nanti saya ditangisi, apalagi sampai bayar karena keluarganya banyak dibayar tuh orang untuk menangis. Itu tidak boleh. Itu yang disebutkan bahwa akan disiksa si mayit disebabkan karena tangisan keluarga. Bisa jadi karena tangisan yang meratap-ratap, tidak terima terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, atau tangisan itu adalah tangisan yang diwasiatkan. Maka karena kesedihan keluarga yang mendalam dan doa itu Bapak Ibu, bahwa aqrabu ilal ijabati wa du'aul qarib aqrabu ilal ijabati li ta'allumihi wa inkisari qalbihi. Jadi kenapa orang yang utama untuk menjadi imam sholat jenazah itu adalah keluarga terdekat tadi? Karena kesedihan yang dialami oleh keluarga terdekat ini dan juga hatinya yang sedang berduka, maka itu mengantarkan untuk berdoa yang khusyuk. Jadi doanya khusyuk. Karena doa yang diterima itu semakin besar kita khusyuknya di dalam berdoa, maka semakin besar pula kemungkinan untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu du'a 'abdin." Sesungguhnya Allah tidak menerima doa seorang hamba, yang mana hamba ketika berdoa min qalbin ghafil, dia mulutnya berdoa tapi hatinya tidak ada kehusukan. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatinya entah kemana mana. Itu Allah tidak terima. Allah tidak menerima doa
dari hati seorang hamba yang lalai. Tetapi Allah menerima hati yang sedang betul-betul khusyuk, betul-betul dia berharap kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan engkau harus betul-betul yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin khusyuk hati kita berdoa, maka semakin besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi keluarga terdekat yang sedang ditinggal wafat itu sangat sedih, sehingga ketika dia berdoa, ya Allah jadikanlah kuburannya ala taman-taman surga, itu doanya itu menembus ke hati sesuai dengan, kenapa? Karena dia memang betul-betul sedang bersedih. Bahkan doanya tadi bisa jadi disertai dengan tetesan air mata. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Karena dia tidak ingin kekasihnya, orang yang dicintai tadi, tidak ingin merasa kesulitan di dalam kubur. Kita punya orang yang kita cintai, mungkin orang tua kita, anak kita, meninggalkan kita. Kita merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik, membuat dia bahagia. Tentu ketika dia meninggal, kita juga ingin dia bahagia di alam kubur. Nah, maka doanya itu sesuai dengan harapannya. Jadi apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Itu doa yang paling dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kenapa yang paling utama untuk menjadi imam solat jenazah itu adalah keluarga terdekat. Itu kalau ada anak yang paham, anak yang diutamakan gitu. Tapi daripada Fatihahnya salah-salah, udah serahkan aja pada orang lain, kan gitu. Daripada sholat jenazah Fatihah nggak sampai-sampai, mana nih kok nggak berhenti ini, ternyata Fatihah lupa kan gitu, nggak sampai Al-Fatihah. Kok bisa begitu? Itulah salah satu mungkin kurang perhatiannya orang tua mendidik anaknya dalam masalah agama. Maka Bapak Ibu, mungkin anak kita ya tidak sekolah pesantren, mungkin dia tidak sekolah agama, bukan ustadz, tapi pastikan anak kita bisa membaca Al-Fatihah, paling tidak untuk sholat dia, paling tidak untuk dia mensolati kita ketika sudah terbaring di atas, sudah menjadi jenazah, menjadi mayat gitu. Nggak usah orang lain mensolatkan, anak kita yang mensolatkan itu lebih afdol, lebih utama itu. Kenapa? Karena kesedihan hatinya membuat dia berdoa sehingga doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk memastikan anak kita bahwa bisa dia sholat. Kan tidak mesti harus sekolah agama, sekolah pesantren, atau menjadi ustadz baru bacaan Al-Fatihahnya bagus, sholatnya bagus. Apapun pendidikan kita, bahwa membaca Al-Fatihah dengan benar itu adalah fardu ain. Membaca Fatihah dengan benar itu bukan hanya tugas imam dalam sholat. Membaca Fatihah dengan benar itu adalah kewajiban setiap individu bagi seorang muslim. Individu. Kenapa? Karena sholat adalah fardu ain. Sholat adalah kewajiban individu, dan dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu, apapun pendidikan kita, apapun pendidikan anak kita, pastikan bahwa dia sudah bagus di dalam membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah paling tidak. Kalau Al-Quran secara umum itu lebih bagus. Agar kita berharap nanti ketika kita meninggal, kita punya anak laki-laki, maka dialah yang mensolati kita. Karena dalam mazhab Syafi'i itu lebih utama adalah keluarga terdekat, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kenapa itu yang paling utama? Karena tadi bahwa kesedihannya membuat dia khusyuk di dalam berdoa, dan itu semakin utama untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wasaya sahabat bis salati alaihim. Nah, jadi kalau si mayit ini berwasiat misalnya, jadi ada si mayit misalnya, bukan si mayit berwasiat, karena kalau mayit kan tidak bisa berwasiat lagi, dia udah jadi mayit. Maksudnya ketika dulu dia masih hidup, dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal ini yang mensolatkan, bukan keluarga yang ditunjuk, tapi orang lain yang ditunjuk. Mungkin karena dia ada guru atau ada ustadz yang diutamakan misalnya, maka dia mewasiatkan. Nanti sebagaimana dulu disebutkan populer kan, bahwa
Soekarno ketika masih hidup dia berkirim surat kepada Buya Hamka untuk disolatkan nanti jenazahnya. Walaupun dulu Buya Hamka karena perbedaan politik atau apa pernah juga dipenjara di zaman Soekarno gitu. Nah, tetapi kemudian Soekarno pernah berkirim surat agar disolatkan jenazahnya oleh Buya Hamka. Nah, atau siapa saja, ada orang berwasiat untuk disolatkan jenazahnya oleh siapa misalnya. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini ini tidak perlu dilaksanakan oleh ahli warisnya. Jadi kalau ada orang sebelum meninggal dia berwasiat untuk disolatkan oleh orang lain, nah maka ahli warisnya itu tidak perlu menjalankan. Jadi kalau misalnya anaknya tetap ingin mensolatkan orang tuanya, tidak menjalankan wasiat tadi, itu boleh, tidak apa-apa. Karena mensolatkan orang terdekat, kerabat terdekat itu adalah hak ahli waris. Jadi boleh tidak dilaksanakan wasiat daripada orang meninggal tadi. Nah, kan wasiat itu kan harus dilaksanakan kecuali beberapa hal. Termasuk diantaranya kalau orang berwasiat untuk disolatkan selain daripada keluarga terdekatnya atau selain daripada ahli warisnya, maka ahli waris boleh tidak menjalankan wasiat itu. Kenapa? Karena menjadi imam dalam mensolatkan itu, maksudnya sini menjadi imam, diwasiatkan untuk menjadi imam gitu. Karena itu adalah hak ahli waris. Jadi boleh tidak dilaksanakan. Dicontohkan bahwa sama dengan sama dengan wasiat untuk tidak memberikan waris. Jadi ada orang ketika dia masih hidup dia berpesan, mungkin karena dia benci salah satu anaknya, akhirnya dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal anak yang kesekian ini tidak usah dikasih harta waris. Jadi dia berwasiat seperti itu. Nanti kalau saya meninggal anak nomor ini nggak usah dikasih harta warisan. Atau orang tuanya misalnya berwasiat seperti itu. Itu harus dijalankan atau tidak? Itu tidak boleh. Artinya tidak harus dilaksanakan oleh ahli waris. Kenapa? Karena anak itu ahli waris, itu adalah haknya. Sehingga tidak bisa dibatalkan dengan wasiat. Karena itu adalah haknya. Sama dengan juga mensolati tadi. Wa amma wasaya sahaba bis salati alaihim. Adapun dalam beberapa riwayat ada beberapa sahabat itu berwasiat untuk disolatkan jenazahnya oleh orang lain, oleh sahabat yang lain. Nah, maka fa mahmulatun ala anna auliya'ahum ajazu al-wasiyah. Jadi ini itu menunjukkan bahwa para ahli warisnya atau para walinya itu membolehkan untuk itu. Jadi kalau memang dia berwasiat untuk disolatkan oleh orang lain dan ahli warisnya mengizinkan, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Jadi boleh saja ahli waris mengizinkan orang lain untuk mensolatkan sesuai dengan wasiat yang diwasiatkan oleh orang tuanya gitu. Atau yang diwasiatkan oleh yang meninggal. Itulah mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam sebagian ulama itu ahaqqun nasi bis salati 'alal mayyiti man awsa al mayyitu ay yusalla alaihi amalan bi fi'li sahabah faqad awsa Abu Bakrin ay yusalla alaihi Umar wa Umar awsa ay yusalli alaihi Suhaib wa Aisyah awsat ay yusalli alaiha Abu Hurairah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik atau sebagian ulama Bapak Ibu bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam salat jenazah adalah yang diwasiatkan oleh si mayit tadi. Jadi apa yang diwasiatkan oleh orang yang sudah meninggal ketika dia masih hidup berwasiat, nanti tolong ini yang menjadi imam sholat jenazah saya adalah ini. Itu harus dilaksanakan. Itu menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena amalan bi fi'li sahabah, ini mengamalkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Faqad awsa Abu Bakrin ay yusalla alaihi Umar. Abu Bakar itu berwasiat agar yang menjadi imam sholat atau yang mensolatkan jenazahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar bin Khattab? Mungkin Abu Bakar Siddiq memandang keutamaan dan kemuliaan Umar bin Khattab. Wa Umar awsa an yusalla alaihi Suhaib. Umar berwasiat agar yang mensolatkannya adalah Suhaib. Dan itu dilaksanakan.
Wa Aisyah ta'awsat ayyusalla alaihi Abu Hurairah. Sayyidah Aisyah berwasiat yang mensolatkan jenazahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi boleh saja berwasiat untuk kita disolatkan oleh seseorang. Nah, karena mungkin melihat keutamaannya, melihat ilmunya, dan melihat berbagai macam aspek kesolehannya dan lain sebagainya, sehingga orang boleh berwasiat. Nah, tetapi apakah wasiat ini wajib untuk dilaksanakan? Menurut Imam Syafi'i tidak. Tergantung ahli warisnya memberikan izin atau tidak, itu tergantung daripada ahli waris. Tapi kalau menurut sebagian ulama mazhab Maliki, ya harus sesuai yang diwasiatkan. Jadi bagaimana sikap kita? Ya mazhab Syafi'i. Kalau yang diwasiatkan tadi mau tetap itu dilaksanakan, boleh. Kalaupun tidak ada masalah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang paling berhak utama untuk menjadi imam sholat itu adalah pemimpin. Ada juga seperti itu. Itu adalah as-sultan in hadara. Jadi pemimpin kalau dia hadir. Nah, tetapi intinya dalam masalah ini itu kembali dalam masalah keutamaan atau ilmu. Jadi siapa yang paling memahami terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah, itu yang paling diutamakan. Kalau keluarga, diutamakan keluarga. Tapi kalau misalnya keluarga tadi kurang, bisa jadi karena dia jarang sholat jenazah sehingga lupa, bisa jadi dia ruku misalnya kan gitu. Itu jangan pula dia gitu. Seperti kisah Abu Nawas yang ruku di dalam sholat jenazah. Ketika ditanya ngapain ruku sholat jenazah, si mayit ini terlalu banyak dosanya katanya. Kalau tidak ruku itu tidak diampunkan dosanya. Padahal dia yang salah. Dikiranya sholat jenazah itu ada rukunya. Tapi itu kan kisah-kisah daripada intermezzo Abu Nawas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada tanya jawab yang mau disampaikan atau diskusi, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ya, ada riwayat Pak, ada hadisnya bahwa Nabi SAW tidak mau mensolatkan suatu jenazah disebabkan karena hutang. Jadi hutang. Disebutkan bahwa al-mayyitu marhunun bidaini, si mayit itu tergadai dengan hutangnya. Maka ketika dia berhutang, Nabi SAW mengatakan bahwa sallu kepada sahabat. Nabi mengatakan sholatlah untuk saudara kalian, kata Nabi. Nah, jadi dari hadis ini tidak sholat jenazah terhadap orang punya hutang itu, atau Nabi memilih ketika itu tidak sholat, itu adalah min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kita. Jangan karena ada orang berhutang meninggal, saya tidak mau sholatkan. Kenapa? Nabi tidak mensolatkan. Nah, ini salah itu. Karena itu adalah khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum itu adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlaku untuk umatnya. Sama dengan Nabi ketika itu tidak mau mensolatkan ada orang berhutang, itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kata Nabi, solat untuk saudara kalian. Nah, tapi apakah ketika itu Nabi tidak solat? Disebutkan solat. Karena ketika itu ada yang menjamin. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, entah siapa gitu, mengatakan dainuhu alayya ya Rasulullah. Hutangnya saya yang menjamin ya Rasulullah. Jadi ketika itu ada yang menjamin. Jadi boleh ketika ada orang berhutang, lalu kemudian kita menjamin, ini orang meninggal ini nanti saya yang membayar hutangnya. Itu sudah bebas dia.
kembali ke kita sebagai penjamin. Makanya kalau ada asuransi jiwa, ya kan? Asuransi jiwa itu biasanya kalau berhutang diasuransi jiwakan, kalau hutangnya bebas maka dia kalau dia meninggal maka hutangnya bebas gitu. Siapa yang bayar asuransi? Nah, itu boleh, nggak ada masalah gitu, asuransi jiwa. Tapi jangan pula berhutang banyak lalu kemudian setelah itu asuransikan lalu kemudian berdoa, ya Allah matikan saya cepat ya Allah biar hutangnya cepat lunas kan gitu. Nah, kenapa? Karena kita berhutang ini berniat baiklah untuk membayar. Nah, maka kata Nabi SAW, siapa yang berhutang dan berniat baik untuk membayar, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Siapa yang berhutang tidak berniat baik untuk membayar, maka dia sudah dicatat sebagai pencuri, kata Nabi SAW. Nah, jadi bukan masalah berhutang boleh atau tidak, boleh saja tapi berniat baik untuk membayar. Nah, jadi kalau sudah ada menjamin tadi, kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah, dainuhu alayya ya Rasulullah, saya yang akan membayarnya ya Rasulullah. Nah, maka disolatkan oleh Nabi SAW. Nah, maka ketika ada orang meninggal, biasa ahli warisnya mengatakan, siapa yang punya piutang kepada si mayit maka tuntutlah kepada ahli waris. Nah, itu sudah betul gitu. Kenapa? Karena hutang itu adalah menjadi kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan. Dan mudah-mudahan ahli waris itu amanah di dalam menyelesaikan itu. Jadi salah satu kewajiban ahli waris itu adalah membayarkan hutang-hutang si mayit sebelum harta waris dibagi. Nah, itu kewajiban daripada kewajiban daripada ahli waris tuh. Jadi ahli waris jangan semangat membagi harta aja, tapi semangat menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Nah, jadi kalau sudah bayar hutang-hutang si mayit masih ada sisanya, nah itulah yang dibagi sebagai bentuk warisan. Nah, maka kita dianjurkan untuk mencatat hutang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian melakukan akad hutang piutang, maka tulislah, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini tidak bersifat wajib, tetapi bersifat sunnah. Dianjurkan, kenapa? Agar ketika kita meninggal bahwa ada catatan hutang kalau ada hutang. Tapi kita berharap mudah-mudahan meninggal tidak punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada, mudah-mudahan harta kita mencukupi bahkan lebih untuk membayar hutang. Jadi harus diperhitungkan juga. Jangan sampai berhutang menyusahkan ahli waris gitu. Sebelum meninggal berhutang banyak-banyak, tidak lunas hutang tuh. Hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, malah menyusahkan ahli waris itu. Jadi bagaimana kita dianjurkan untuk memikirkan juga ahli waris. Nah, kecuali kalau memang untuk berobat misalnya dan anaknya mampu, ya itu adalah satu hal yang biasa terjadi. Nah, itu Pak. Jadi sebabnya adalah karena hutang. Nah, tapi setelah ada yang menjamin, lalu kemudian Nabi mensolatkan. Selain daripada itu tidak ada yang disebutkan. Jadi selagi dia muslim, maka kewajiban kita sebagai orang yang hidup ketika dia meninggal adalah mensolatkan. Adapun misalnya ada dosa-dosa yang dia lakukan, saya tidak mensolatkan dia lah, dulu dia pernah berbuat dosa dengan saya seperti ini itu tidak baik. Itu menunjukkan kita dendam. Selagi dia muslim.
Iya, selagi dia muslim Pak, mau orang gila, mau orang waras, pokoknya selagi dia muslim itu disolatkan. Nah, kalau dia misalnya waras sekalipun jarang sholat misalnya, itu urusan dia dengan Allah. Sholat itu adalah, meninggalkan sholat adalah dosa besar, fasik itu. Nah, kalau dia waras misalnya meninggalkan sholat, maka itu dosa besar, fasik meninggalkan sholat. Tetapi selagi dia muslim, maka wajib kita sholatkan. Maka oleh karena itu, sholatlah sebelum kita disolatkan. Rajin-rajin ke masjid, bersosial, agar ketika kita disolatkan orang tidak jengkel. Jangan sampai dia pertama kali ke masjid ketika dia sudah meninggal. Itulah pertama kali dia masjid, sehingga tidak tahu tempat berdirinya di mana. Berdiri di depan imam. Kan sholat tidak boleh di depan imam, di belakang imam. Ini sholat di depan imam. Kenapa? Karena itulah pertama kali dia datang ke masjid. Itu pun didatangkan oleh orang, diangkat. Nah, maka kita meringankan kaki kita menuju ke masjid sebelum kita diangkat dengan keranda menuju masjid. Karena kalau kita min ahlil masajid, orang juga senang mensolati kita. Orang hadir mensolati jenazah kita kalau kita rajin datang ke masjid. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, dibawa ke masjid orang jengkel. Tetapi bagaimanapun juga bahwa dosa dia adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menyelesaikan fardu kifayahnya. Nah, itu. Wallahu alam, karena waktu sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.